Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk adik-adik mahasiswa yang menyaksikan video ini dan juga penonton non mahasiswa yang tidak sengaja atau sudah merencanakan untuk menyimak video hari ini. Video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pendidikan agama, pondasi mental anti korupsi. Dan ini bertepatan dengan perkuliahan kita yang ke-10 ya. Jadi alhamdulillah kita sudah melalui beberapa pekan perkuliahan kita yang telah lalu, dan kita sampai pada pembahasan pentingnya pendidikan agama sebagai pengingat dan juga benteng untuk menanamkan rasa kesadaran anti korupsi kepada diri kita masing-masing. Dan alhamdulillah di kesempatan ini juga saya mengingatkan kembali ya kepada adik-adik mahasiswa yang memprogram mata kuliah ini, khususnya untuk segera menyelesaikan tugas individu besar yang pernah saya sampaikan di awal-awal kuliah kemarin ya. Dan ini berbatas waktu, dan ini pula yang menjadi pelengkap nilai ujian tengah semester adik-adik sekalian. Dan semoga dalam pengerjaan tugasnya itu semuanya masing-masing mengerjakan ya. Jadi saya selalu ingatkan bahwa tugas ini adalah tugas individu, bukan tugas kelompok. Berarti dalam setiap tugas yang dikumpulkan itu cenderung akan berbeda satu sama lain. Jikapun ada nanti yang kedapatan bekerja sama atau menggunakan satu makalah tetapi untuk beberapa orang, maka tentu akan ada sanksi yang akan saya berikan kepada adik-adik. Jadi selalu saya ingatkan untuk mengerjakan tugas individu ini secara mandiri. Boleh Anda bekerja sama tetapi menggunakan topik atau cakupan materi yang berbeda-beda, referensi yang berbeda, kemudian pembahasan ya, termasuk juga opini Anda masing-masing. Karena opini yang setiap individu pasti opininya berbeda-beda. Nah, sedangkan dalam tugas yang saya berikan itu mayoritas itu adalah tentang opini ya. Mayoritas di dalam tugas itu memuat opini adik-adik mahasiswa, sehingga saya yakin bahwa setiap tugas yang dikumpulkan atau disetorkan itu pasti dan harus berbeda ya. Nah, adapun fakta-fakta itu memang cenderung akan ada ya beberapa persamaan ya, terutama jika ada yang menyebutkan secara kebetulan atau tidak sengaja Anda mengangkat nama individu atau kelompok yang terindikasi melakukan praktek suap menyuap atau korupsi, maka itu saya masih bolehkan ya. Nah, tetapi yang salah itu jika namanya sama atau kelompok atau oknumnya sama tetapi kasusnya berbeda. Nah, ini akan jadi polemik nanti ke depannya. Nanti pasti akan ada yang bertanya, apa betul pelakunya ini melakukan tindak pidana seperti ini? Apa betul oknum ini melakukan praktek korupsi di lembaga ini ya? Nah, itu pasti akan jadi polemik nanti. Jadi saya berharap untuk adik-adik selalu mengecek dan memastikan ya, nama atau lembaga atau oknum yang Anda angkat di dalam tugas itu tidak kontradiktif ya, atau menyalahi fakta yang ada di lapangan ya. Nah, seperti itu. Hal yang boleh juga di dalam tugas itu kalian bisa memasukkan beberapa kasus-kasus yang terlampau jauh ya di tahun-tahun sebelumnya. Di template yang sudah saya bagikan itu kan ada batasan waktunya ya. Ada yang 15 tahun sebelumnya, 30 tahun sebelumnya ya. Anda boleh angkat kasus itu. Contoh misalkan Anda mau angkat kasus di tahun 2000 misalkan, itu boleh dimasukkan ke dalam cakupan makalah yang Anda sedang susun atau Anda buat. Atau Anda mau angkat kasus korupsi di masa Orde Baru, boleh ya. Nah, silahkan ya.
Kalau ada yang ingin mengungkit sedikit tentang persoalan kasus korupsi di tahun-tahun Orde Lama ya, itu boleh ya, tetapi saya yakin materi atau referensi yang membahas hal tersebut itu pasti akan masih terbilang terbatas, pasti masih sangat terbatas. Jadi jika pun Anda ingin mengungkit kasus tersebut boleh, tetapi saya tidak wajibkan ya. Adapun di masa Orde Baru ya, ini memang satu masa yang paling banyak kasus tindak pidana korupsi atau tipikor di dalamnya ya. Nah oke, kita lanjut. Jadi di sini pendidikan agama berfungsi menanamkan nilai luhur dan integritas sejak dini untuk membangun generasi Indonesia yang bersih dan berintegritas. Ingat ya, integritas bukan integrasi. Nah, kita masuk di bab 1. Di bab 1, ancaman nyata korupsi di Indonesia. Memahami kedalaman masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Jadi korupsi lebih dari sekedar kejahatan. Korupsi bukan hanya masalah hukum atau ekonomi, melainkan penyakit moral yang menggerogoti jantung masyarakat dan merusak pondasi negara. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini telah menjadi tantangan sistemik yang memerlukan pendekatan holistik untuk mengatasinya. Nah, jadi bukan barang baru ya untuk menjelaskan perihal fenomena korupsi di tanah air, karena sejak Orde Baru pun hal ini sudah sangat mencolok ya, atau terlihat di permukaan, sangat terlihat di permukaan, terutama di masa-masa pemerintahan Orde Baru. Nah, akar kata dan makna. Kata korupsi berasal dari bahasa corruptio yang berarti kebusukan, kebejatan, atau ketidakjujuran. Istilah ini menggambarkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Di Malaysia, korupsi dikenal dengan istilah rasuah, yang secara khusus merujuk pada praktik suap atau pemberian secara ilegal. Nah, ini sudah kita bahas di awal-awal perkuliahan ya. Jadi semoga tidak dilupa dan selalu diketahui bahwa seperti ini arti dari korupsi. Kemudian pandangan ulama dan hukum agama. Nah, ini yang baru. Para ulama dan cendekiawan Islam sepakat bahwa risyah ya, suap yang berkaitan dengan pemutusan hukum atau keputusan penting adalah dosa besar ya. Jadi ini difatwakan ya bahwa tindakan korupsi itu adalah tindakan yang merusak ya. Ini adalah tindakan kemungkaran di muka bumi. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, disebutkan bahwa pemberi dan penerima suap sama-sama berdosa. Ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini dalam pandangan syariat. Nah, dampak sosial ekonomi. Korupsi merusak tatanan sosial dengan menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan. Dari sisi ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan, mengurangi efisiensi pelayanan publik, dan menyebabkan pemborosan anggaran negara. Citra Indonesia di mata internasional juga terpengaruh, mengurangi kepercayaan investor asing. Oke, kita bahas di hal yang umum ya, hal yang umum dan juga sering diperbincangkan oleh masyarakat di masyarakat sekitar kita ya. Yang pertama itu contoh misalkan ya, jika ada rekrutmen tenaga kerja ya, terkadang biasa orang-orang dalam dari satu institusi, baik itu institusi swasta ataupun pemerintahan yang sedang membuka rekrutmen, condong mereka akan memasukkan orang-orang yang mereka kenal. Mereka akan memasukkan atau meloloskan
ya mereka akan memuluskan ya prosesi rekrutmen orang yang mereka kenal, baik itu keluarga mereka ataukah relasi mereka ataukah ini yang parah ini, ataukah yang sudah menitipkan sejumlah uang kepada mereka untuk bisa diloloskan atau dimuluskan masuk dalam rekrutmen tenaga kerja tersebut ya. Di awal-awal itu sudah mereka pengguna jasa ilegal ini itu sudah menggelontorkan sejumlah dana ya, dan jumlahnya itu tidak sedikit. Tentunya kita pun akan bertanya-tanya dari mana uang yang mereka dapatkan itu. Apakah itu murni dari hasil kerja mereka ataukah mungkin itu adalah hasil dari penipuan atau tindak pendapatan yang ilegal. Nah, kita tidak tahu ya. Dan jika ini terus dipelihara, terus dibiarkan dan terus dinormalisasi, maka tidak menutup kemungkinan semua orang akan berpendapat hal serupa. Mereka akan berpendapat bahwa modal dulu, kemudian berikan itu kepada orang yang bisa disogok, kemudian mereka nanti masuk dalam institusi untuk bekerja, tetapi mereka perlu untuk balik modal. Mereka akan perlu balik modal untuk bisa mendapatkan kembali uang yang sudah mereka modalkan itu, beserta kelebihan-kelebihan yang bisa dia dapat dari kelebihan modal itu. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan membuka tindak pidana korupsi yang baru yang bisa menguras pendapatan negara. Nah, itu ya kenapa saya bilang ini dapat menguras pendapatan negara, karena mereka bisa jadi akan melakukan korupsi di internal institusinya. Di perusahaannya dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa balik modal ya, balik modal dari uang hasil suapan sebelumnya supaya dia bisa masuk. Entah mungkin dia akan menghalalkan praktik calo ya, atau praktik layanan jasa yang ilegal ya. Dan itu terus berulang-ulang terus, dan itu membentuk lingkaran setan ya. Nah, inilah yang tidak kita inginkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada konteks rekrutmen tenaga kerja saja sudah seperti itu. Bagaimana nanti pada saat lobby untuk mendapatkan tender atau proyek misalkan ya, tentu ini akan lebih parah lagi. Dan ini bisa sampai pada politik kekuasaan. Dan jika ini berlangsung ya tentu negara yang akan dirugikan, karena lagi-lagi mereka yang sudah menyuap tentu tidak akan merelakan uangnya itu untuk hilang begitu saja. Mereka ketika ada di dalam satu institusi, mereka akan terus berupaya untuk bisa balik modal. Ini yang bahaya ya. Ini yang bahaya. Dari awal mereka sudah masuk dengan cara yang salah, di dalam pun mereka tentu akan semena-mena berbuat salah lagi, salah yang lebih besar lagi. Dan akhirnya lagi-lagi negara yang akan menanggung semua kerugian tersebut ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga bisa mengurangi kepercayaan dari pihak asing ya, pihak internasional. Mereka tidak akan percaya bahwa di Indonesia mereka akan aman dalam menjalankan usaha mereka. Kenapa? Karena praktik korupsi tersebut tadi ya, ada hal yang tidak konsisten dari proses berjalannya pemerintahan, sehingga para investor asing itu tentu akan khawatir ya. Hari ini mereka mengikuti aturan A ya, mereka lakukan aturan A, tetapi besok-besok ada perubahan yang tiba-tiba
muncul peraturan B. Tetapi di peraturan B pun, tetapi di aturan selanjutnya pun muncul peraturan B saat investor asing mengikuti, beradaptasi lalu mengikuti peraturan B, muncul lagi peraturan C, muncul lagi peraturan D, seterusnya. Perubahan aturan itu yang justru menguntungkan orang yang memesan sebelum itu. Nah, sementara pihak asing pun juga tentu akan punya banyak program dan visi misi yang tidak harus selalu menyesuaikan diri dengan kondisi dalam negeri. Sehingga apa yang mereka putuskan, jika hal itu terjadi, mereka akan memutuskan untuk keluar dari kegiatan investasi di dalam negeri kita, dan ini akan lagi-lagi merugikan kita, ya. Apalagi jika dia adalah investor asing dari perusahaan ternama, misalkan korporasi yang punya omset besar, ya. Tentu ini akan menguntungkan Indonesia jika mereka investor asing ini mampu bertahan di Indonesia. Mereka bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi warga bangsa Indonesia. Mereka bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di negara Indonesia, ya. Mereka bisa mentransfer teknologi, ya. Nah, tetapi apa yang terjadi jika mereka keluar atau hengkang, atau bahkan mungkin mereka belum mau masuk di Indonesia, maka masyarakat bangsa Indonesia tidak akan kecipratan hal-hal positif dari mereka, ya. Bangsa Indonesia tidak akan mendapatkan teknologi, warga atau masyarakat bangsa Indonesia tidak akan mendapatkan lapangan pekerjaan, ya. Sehingga tidak heran jika kemarin-kemarin itu ramai isu kabur aja dulu, ya kan. Nah, tentu kita tidak juga membenarkan hal tersebut, ya. Jika ada yang bilang kabur aja dulu, terus ada yang bilang oh iya betul karena di Indonesia lapangan pekerjaan sangat susah, ya. Jadi daripada nganggur di Indonesia mending keluar aja dulu, ya. Nah, ini jadi polemik memang, dan juga menjadi hal yang dilema bagi kita masyarakat bangsa Indonesia, baik di kalangan atas, menengah, dan bawah, ya. Jadi lagi-lagi ini harus menjadi bahan renungan kita bersama, tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk lembaga pengawas dan juga bagi kita masyarakat sendiri, gitu, ya. Jadi betapa pentingnya untuk kita selalu meminimalkan atau mengurangi kemungkinan adanya tindak pidana korupsi di negara Indonesia, ya, di negara kita yang tercinta ini. Nah, kemudian kita lanjut. Peringkat indeks persepsi korupsi, Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi Transparency International tahun 2023. Jadi ini datanya, ya. Skor yang rendah menunjukkan tingkat korupsi yang masih mengkhawatirkan dan memerlukan intervensi serius dari semua pihak. Berarti ini hal yang tidak patut untuk dibanggakan, ya. Kenapa? Karena kita masih berada di peringkat bawah. Sementara di negara-negara maju, ya, mereka sudah ada di peringkat-peringkat atas dalam membersihkan dan memberantas tindak pidana korupsi di negara mereka masing-masing. Contohnya saja Singapura. Untuk negara sekecil itu, tetangga kita, negara Malaysia, berada jauh di atas kita untuk indeks persepsi korupsinya, ya. Sementara kita negara yang luas, negara yang merdeka, negara yang punya banyak sumber daya, tetapi ternyata praktik korupsi itu masih terbilang merajalela, ya. Jadi ini renungan bagi kita, ya, bersama. Semoga kita bisa mengurangi tindak pidana korupsi di negara kita demi kemajuan bangsa yang kita sayangi ini. Nah,
Fenomena mengerikan yang lebih memprihatinkan lagi, usia koruptor termuda terus menurun drastis, ya. Pada tahun 2011 usia koruptor termuda adalah 40. Namun dalam dekade terakhir angka ini turun drastis menjadi hanya 24 tahun pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa virus korupsi telah menyusup ke generasi muda, mengindikasikan kegagalan sistem pendidikan dan pendidikan moral. Nah, kalau Anda mau cek ya di internet, di sosmed pun juga bisa, kalian bisa mendapati adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu staff dan itu umurnya ternyata 20-an. Kalau dulu-dulu kita sering mendengar itu usia pelaku tipikor itu di usia 40-an, ternyata sekarang sudah ada di usia 20-an. Ini cukup mencengangkan dan juga miris untuk kita dengarkan. Berarti generasi muda pun juga tidak mau kalah dengan generasi tua yang di masa Orde Baru itu. Pertanyaannya, akankah kita mewariskan hal yang buruk ini? Nah, semoga tidak ya. Oke, kita lanjut. Jadi quotes-nya di sini, korupsi itu merusak pondasi bangsa ketika integritas dan kejujuran digantikan dengan kepentingan pribadi, bangsa kehilangan pondasi moralnya. Pendidikan agama hadir sebagai solusi untuk membangun kembali benteng moral generasi bangsa. Oke ya. Nah, jadi kita mengangkat kembali ini adalah dalam konteks pendidikan agama ya. Nah, pertanyaan saya sekarang. Pertanyaan pertama, tuliskan fakta-fakta korupsi di Kementerian Agama Republik Indonesia di 15 tahun terakhir. Nah, ini lebih miris lagi. Kenapa saya mengangkat terkhusus pada satu lembaga kementerian ini? Silahkan Anda cek ya, silahkan Anda cek dan cari ya referensinya masing-masing, dan ini sebagai tugas juga kepada adik-adik. Kenapa bisa saya tadi menjelaskan pondasi agama sebagai benteng untuk melawan dan melindungi diri dari tindak pidana dari tipikor. Sementara ternyata saya mengangkat kasus korupsi, fakta-fakta unik kasus korupsi di tingkat kementerian, lembaga Kementerian Agama. Nah, silahkan kalian cek ya. Oke, jadi itu pertanyaan pertama ya. Jadi semoga tidak ada yang merasa bilang mengapa ini lebih eksklusif kepada satu lembaga negara. Kenapa tidak secara umum universal kepada lembaga-lembaga yang lain? Kenapa hanya kepada Kementerian Agama? Ya, oke. Selanjutnya saya lanjut. Bab 2, pendidikan agama sebagai benteng mental, membangun karakter kuat melalui nilai-nilai luhur ajaran agama. Oke. Pendidikan agama Islam ya, atau disingkat PAI, menanamkan nilai luhur sejak dini. Pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas. Bukan sekedar transfer ilmu, PAI adalah proses pembentukan akhlak mulia yang menjadi pondasi mental anti korupsi. Melalui pembelajaran yang komprehensif dan kontekstual, PAI mampu menanamkan nilai-nilai moral yang akan membentuk kepribadian kuat penolak korupsi. Nah, ini penting untuk saya ingatkan sebelumnya ya, saya klarifikasi. Saya titik beratkan ya, mengapa di sini lebih condong kepada salah satu agama ya, ini pendidikan agama Islam. Kenapa tidak merujuk kepada pendidikan agama yang lain ya? Dalam hal ini kita khususnya ya, saya pribadi saya lebih memahami banyak tentang pendidikan agama Islam dibanding pendidikan agama lain. Teman-teman non muslim yang menonton ya, yang
mungkin menonton video pembelajaran ini, boleh juga berkomentar di dalam kolom komentar bagaimana pendapat Anda pada pendidikan agama Anda masing-masing, ya, pada pendidikan keyakinan Anda masing-masing. Apakah juga mengatur tentang membentengi diri dari perilaku menyimpang, tipikor, ya, atau tindak pidana korupsi? Nah, kalian boleh berkomentar di kolom komentar, silahkan ya. Nah, tetapi dalam hal ini, kalau dalam konteks akidah keimanan, ya, akidah atau keimanan, di dalam agama Islam itu ada satu pondasi yang membentuk kejujuran dan tanggung jawab melalui pemahaman tentang keesaan Allah, hari akhir, dan hisab. Nah, di mana setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jika dia di dalam di kehidupannya dia melakukan kejahatan, tentu akan dimintai pertanggungjawaban, dan mereka tentu akan mendapatkan balasan atas kejahatan yang mereka lakukan. Nah, di dalam keyakinan agama Islam itu ada hari pembalasan. Nah, kemudian ada akidah yang kuat menciptakan kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang tadi saya katakan, konsep muhasabah atau introspeksi diri dan takwa ketaatan menjadi pengendali internal yang lebih efektif dari hukum manusia. Nah, seperti yang diyakini oleh teman-teman muslim bahwa takwa itu berarti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya dan menjauhi segala yang dilarangnya, yang dilarang oleh Tuhannya. Nah, disinilah yang menjadi dasar utama mengapa dalam ajaran agama Islam itu bahkan sejak dini, ya, sejak dini, dari hal-hal dasar seperti ketakwaan itu sudah dititik beratkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Jadi seorang manusia tidak akan melakukan perbuatan buruk jika mereka meyakini bahwa Tuhan sedang mengawasi mereka, ya. Nah, jika mereka termasuk orang yang bertakwa, tentu mereka tidak akan melakukan perbuatan buruk, ya, justru mereka akan melakukan perbuatan baik, ya. Nah, kemudian mereka akan mencegah kemungkaran. Mereka tidak akan membiarkan hal-hal tercela terjadi di lingkungan sekitarnya. Dia akan berusaha untuk menjauhi atau menghilangkan, ya, menjauhkan dan menghilangkan perilaku perbuatan tercela. Terkait konteks yang kita bahas kali ini adalah tindak pidana korupsi, ya. Jadi ini yang terpenting, ya, dari setiap umat muslim yang saya ketahui, ya. Nah, untuk teman-teman atau penonton yang non muslim boleh berkomentar juga, ya, bagaimana di ajaran keyakinan Anda masing-masing, ya, tentang konsep memberantas dan juga meminimalisir tindak pidana korupsi. Nah, lanjut, yang kedua ada ibadah. Nah, di dalam keyakinan agama Islam, ibadah yang berarti pengamalan, ya, yang dimaksudkan di sini adalah pengamalan, membentuk kedisiplinan dan ketertiban melalui praktik ibadah yang teratur dan terstruktur. Sholat 5 waktu mengajarkan konsistensi dan tanggung jawab terhadap waktu. Puasa Ramadan melatih pengendalian diri dan kesabaran. Haji mengajarkan kesetaraan dan persaudaraan. Semua ini membentuk karakter disiplin yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ungkapan simpel atau dasarnya saja seperti ini. Seorang muslim itu dikatakan beriman ketika mereka menjalani semua rukun Islam. Di dalam rukun Islam yang 5 itu, semuanya di dalam menjelaskan tentang ketertiban hidup manusia, dan mereka harus melakukan beberapa ibadah penting dalam hidupnya. Nah, jika mereka mampu melaksanakan, ya, semua perintah ibadah penting itu,
ya, maka mereka lolos di dinilai lolos dalam kehidupan beragamanya, ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan sehari-harinya, apalagi kehidupan sosialnya dengan sesama makhluk? Tentu dia akan lebih baik lagi juga, ya. Nah, ringkas katanya, kepada Tuhannya saja dia baik, kepada Tuhannya saja dia melakukan perbuatan yang diperintahkan, bagaimana dengan kepada manusia? Jika kepada manusia dia harus lebih baik lagi, ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada akhlak moral, ya, membentuk kepedulian sosial dan integritas melalui pembelajaran tentang akhlak mulia. Materi tentang amanah, kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian kepada sesama menjadi pondasi mental anti korupsi. Akhlak yang baik tidak hanya diterapkan dalam hubungan dengan Allah, tetapi juga dalam interaksi sosial dan profesional, ya. Nah, jadi ini lagi-lagi ya, dalam keyakinan yang saya anut, yakni dalam keyakinan agama Islam, itu mengajarkan bahwa jika manusia baik hubungannya kepada Tuhannya, maka dia juga harus baik hubungannya dalam kepada sesamanya, ya. Hubungan vertikal dia sudah baik, dan dia juga harus baik dalam hubungan horizontalnya, ya. Nah, terutama kepada sesama makhluk, dalam hal ini adalah sesama manusia, ya. Nah, dan juga kepada makhluk-makhluk yang lain, ya, termasuk hewan, ya, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, konsep pendidikan anti korupsi dalam PAI, integritas pendidikan anti korupsi dalam PAI dilakukan dengan meningkatkan pemahaman ajaran agama dan menghubungkannya secara langsung dengan nilai-nilai anti korupsi. Pendekatan ini menggunakan metode kontekstual, diskusi kasus nyata, dan pembelajaran berbasis proyek untuk membuat nilai-nilai tersebut lebih relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya 9 nilai anti korupsi yang terintegrasi, ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama ahli pendidikan dan ulama telah mengidentifikasi 9 nilai dasar dapat ditanamkan melalui pendidikan agama untuk membangun mental anti korupsi. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus diinternalisasi dan diwujudkan, ya. Diinternalisasi dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, ya. Perilaku itu mencakup jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri. Dan masih banyak lagi, ya, nilai-nilai yang lain. Nah, oke. Sekarang kita masuk di pertanyaan kedua. Tuliskan fakta-fakta unik alasan dibentuknya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia di periode pemerintahan saat ini. Nah, jadi ini juga, ya, ini juga pertanyaan unik untuk adik-adik mahasiswa jawab di kolom komentar. Di masa pemerintahan sebelum Presiden Prabowo saat ini belum ada, ya, Kementerian Haji dan Umroh. Tetapi barulah dibentuknya kementerian ini, ya, di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Pertanyaannya, kenapa tidak tetap saja di Kementerian Agama? Nah, ini unik untuk adik-adik mahasiswa jawab, ya. Karena kita membahas tentang agama, berarti kita tidak lepas dengan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan Kementerian Agama di negara kita sendiri, ya. Jadi lagi-lagi saya sampaikan, ya, ini bukan untuk mengintervensi atau memojokkan, mendiskreditkan, ya, lembaga pemerintahan, tidak. Tetapi ini semata-mata untuk mempelajari kembali ada apa yang terjadi, ya. Ada apa yang terjadi di lembaga-lembaga kementerian negara kita. Nah, khususnya di sini adalah
Kementerian Agama di periode lalu, yang kemudian hari ini dipecah menjadi Kementerian Haji dan Umroh dan Kementerian Agama, ya. Oke. Jadi semoga ini tidak disalahartikan, ya. Semoga ini tidak menjadi pemicu perdebatan yang tidak sehat, ya. Nah, jadi ini kita sama-sama menilai, ya, sama-sama kepada mahasiswa juga, ya, boleh bebas berpendapat, ya. Bebas berpendapat selama pendapat atau opini itu didukung oleh referensi dan dasar teori yang kuat, silahkan Anda sampaikan. Nah, selanjutnya bab 3, strategi dan harapan untuk Indonesia bersih. Mewujudkan Indonesia bebas korupsi melalui pendidikan berkelanjutan. Nah, implementasi konkret di dunia pendidikan. Teori tanpa implementasi hanyalah wacana. Ya, betul. Berikut adalah contoh nyata institusi pendidikan di Indonesia yang telah berhasil mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran agama, mau menjadi model bagi sekolah-sekolah lain untuk ditiru dan dikembangkan. Yang pertama, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta. Di sini dia melakukan pendekatan secara komprehensif, kemudian hasilnya yang terukur, integritas tinggi, ya, sehingga bisa diberikan dicontoh, ya, dicontoh program tersebut oleh lembaga-lembaga yang lain, ya. Tidak terkecuali sekolah-sekolah yang lain juga, bahkan sampai di tingkat universitas boleh mencoba, ya, mengcopy metode dari yang dilakukan oleh SMA Negeri 3 Yogyakarta ini. Kemudian ada SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK. Ya, di sini mereka menggunakan metode pada insersi kurikulum dan juga modul pembelajaran. Kemudian Universitas Bhinneka PGRI, ya, di mana mereka di sini menekankan pada integrasi tingkat tinggi, kemudian materi yang interaktif, ya. Anda boleh baca di tampilan video ini, ya, mengenai detail dari apa yang mereka programkan. Kemudian metode pembelajaran efektif. Keberhasilan implementasi pendidikan anti korupsi di dalam PAI atau pendidikan agama Islam sangat bergantung pada metode pembelajaran yang digunakan. Pendekatan yang efektif menciptakan, ya, pengalaman belajar yang bermakna dan mampu mengubah sikap serta perilaku. Ya, ini dilakukan dalam beberapa tahap, yakni keteladanan guru atau role modeling, pembelajaran berbasis project, ya, atau dulu disebutnya PBL, ya, project basic learning, ya, kemudian pembelajaran kontekstual, kemudian pembelajaran kolaboratif, dan klasifikasi nilai, ya. Nah, kemudian selanjutnya masa depan Indonesia generasi berintegritas, ya. Pendidikan agama bukan hanya soal ritual ibadah atau hafalan teks-teks keagamaan, melainkan proses pembentukan karakter yang kuat menjadi penolak alami terhadap tindakan tipikor, ya. Dengan pemahaman mendalam tentang ajaran agama yang dikaitkan dengan nilai-nilai moral universal, generasi muda Indonesia siap untuk membangun masa depan yang bersih, adil, dan berintegritas. Perubahan dimulai dari pendidikan. Ketika setiap anak didik menerima pembelajaran agama yang bermakna dan relevan dengan tantangan zaman, mereka tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi mereka juga membangun benteng mental yang kokoh melawan godaan korupsi. Pendidikan agama yang baik adalah investasi jangka panjang untuk Indonesia yang lebih baik, dan juga demi menargetkan Indonesia emas tahun 2045. Indonesia bebas korupsi bukanlah impian yang jauh, tetapi tujuan yang dapat dicapai ketika kita bersama-sama menanamkan nilai luhur sejak dini melalui pendidikan agama yang berkualitas. Nah, investasi dalam pendidikan meningkatkan kualitas guru PAI dan menyediakan
menyediakan materi pembelajaran yang relevan dan menarik untuk generasi digital native ya. Nah, ini contoh paling konkretnya atau tindakan nyatanya ini bisa dilakukan pada sekolah dasar ya. Sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga di perguruan tinggi, di mana di setiap semesternya ya, di setiap tingkatan kelasnya pun juga boleh ya, atau semesternya mereka diberikan atau diprogramkan satu di setiap program pembelajarannya itu dibuatkan mata kuliah atau mata pelajaran pendidikan anti korupsi ya, yang boleh dilandaskan pada agama, nilai-nilai agama ataupun nilai-nilai moral bermasyarakat ya. Nah, kalau di sekolah itu kan biasa ada nama mata pelajarannya PPKN ya. Nah, atau pendidikan kewarganegaraan dan juga pendidikan Pancasila. Dulu ada namanya PMP, yakni pendidikan moral Pancasila, boleh juga ya. Itu digalakkan kembali. Kalau di tingkatan universitas bisa lebih khusus kepada satu mata kuliah ya, seperti yang saat ini kita gunakan, yakni pendidikan anti korupsi. Jadi ini harus dilakukan lewat konsistensi di setiap jenjang-jenjang pendidikan untuk melawan atau memberantas tindak pidana korupsi. Komitmen bersama, kerjasama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menanamkan nilai integritas secara konsisten ya. Jadi tidak hanya digalakkan di satu waktu tertentu, tetapi ini harus istiqomah atau konsisten dari waktu ke waktu. Lalu aksi nyata, mengubah pengetahuan menjadi tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari mulai dari hal kecil hingga keputusan besar. Mewujudkan Indonesia bebas korupsi melalui pendidikan agama. Jadi pendidikan adalah senjata paling ampuh melawan korupsi dengan membekali generasi muda dengan nilai-nilai luhur dan pemahaman agama yang benar. Kita sedang membangun Indonesia yang lebih baik untuk masa depan. Jadi lagi-lagi memang pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Jika generasi muda saat ini diberi pendidikan yang layak serta fasilitas yang memadai, tentu mereka akan menjadi lebih terbekali di masa akan datang ya. Bagaimanapun mereka yang dulunya yang saat ini menjadi generasi muda, tentu mereka yang akan memimpin bangsa ini entah 5, 10, 20 atau 30 tahun ke depan ya. Nah, jadi kita tidak akan tahu siapa di antara mereka yang akan menjadi pemimpin, tetapi yang pasti mereka lah ya, dari generasi mereka lah yang akan menjadi pemimpin dan penerus cita-cita kita dan cita-cita bangsa kita di masa depan. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga, ini yang unik ya. Bagaimana pandangan Anda terhadap implementasi nilai-nilai keagamaan di 30 tahun terakhir dalam meminimalisir dan memberantas praktik korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Silakan Anda jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Lagi-lagi untuk bisa mengklaim kehadiran Anda ya, silahkan aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan pertanyaan 3 di kolom komentar. Lalu silahkan Anda screenshot ya, silahkan Anda rekam layar ataukah screenshot lalu bagikan di sistem pembelajaran daring kita. Dan ini berbatas waktu ya, jangan sampai ada di antara adik-adik mahasiswa yang menganggap ini sampai pekan depan pengumpulannya. Tidak, tetapi tugas ini hanya berbatas waktu sampai pada jam 23.55 nanti malam ya, seperti itu. Oke, jadi gitu saja untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bekal ilmu bagi kita semua dan juga bagi saya pribadi, serta ini juga bisa berberkah untuk kita, dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan juga dalam kondisi terlindungi dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan.
Nah, dan jika dalam penjelasan saya pada hari ini ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda boleh bertanya di kolom komentar ya. Dan bagi adik-adik mahasiswa boleh juga bertanya di grup WhatsApp kita ataupun di personal chat melalui via WhatsApp ya. Jadi gitu saja untuk hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika dalam penjelasan dan pemaparan saya ada hal yang berbau provokatif, maka saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, tanpa mendiskreditkan atau menyudutkan, memojokkan satu lembaga kenegaraan ya, tetapi kita lagi dalam konteks hari ini kita membahas tentang agama dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pendidikan khususnya lebih tepatnya pendidikan agama dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jadi saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata ataupun pernyataan yang bersifat provokatif, maka saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.